Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang ibu banggakan, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ingat terus 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Kita lanjutkan bersama ibu di sini di pelajaran IPA ya. Nah, kita akan bahas materi struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, ini bagian konsep untuk jaringan tumbuhan ya. Nah, berdasarkan sifatnya ada dua macam jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan, yaitu yang pertama jaringan muda atau meristem, yang kedua yaitu jaringan dewasa. Jaringan muda atau meristem adalah jaringan yang selalu aktif membelah dan belum terdiferensiasi. Kemudian jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah berhenti membelah. Nah, jaringan ini juga disebut jaringan permanen karena telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi fungsi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Selanjutnya jaringan meristem ya. Jaringan meristem ini berdasarkan asal terbentuknya dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama meristem primer, yaitu meristem yang terdiri atas sel-sel yang berasal dari sel-sel embrionik yang selalu aktif melakukan pembelahan sehingga mengakibatkan pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan memanjang secara vertikal atau proses pemanjangan. Nah, berarti kalau vertikal ke atas ya, memanjang ke atas. Nah, meristemnya itu berada di ujung akar dan ujung batang. Sebelum ke meristem sekunder, kita lihat dulu contoh dari meristem primer. Nah, ini ya, ada di ujung akar dan ujung batang. Nah, di sini untuk ujung akar di sini ada daerah pemanjangan atau elongasi ya. Kemudian pada ujung batang ya, di sini ada meristem apikal. Ini pada ujung batang dan ujung akar. Nah, disitulah ada meristem primer. Nah, kemudian yang kedua meristem sekunder tadi ya, yang berasal dari jaringan dewasa yang berubah menjadi embrional kembali sehingga mengakibatkan pertumbuhan sekunder. Nah, kalau tadi pertumbuhan primer itu memanjangnya ke atas secara vertikal ya. Nah, kalau pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan besar tumbuhan, berarti ke samping, jadi lebih ke diameternya, bertambah besar ke diameternya ya. Nah, yang berperan di sini adalah contohnya adalah kambium dan kambium gabus. Meristem sekunder yaitu ya kambium. Nah, kambium ini, nah di sini ya, kambium vaskuler, di sini ada kambium. Nah, kemudian ada kambium gabus atau velogen. Nah, ini berperan untuk memperbesar ke samping ya. Selanjutnya, berdasarkan letaknya jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Jadi kalau ini berdasarkan letak, ada tadi meristem apikal ya, tadi sudah diperlihatkan di gambar. Ada meristem interkalar atau aksilar, ada meristem lateral. Nah, meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung perpanjangan tumbuhan ya, untuk pertumbuhan vertikal tadi ada di ujung batang dan juga pada ujung akar. Kemudian meristem interkalar atau aksilar itu jaringan meristem yang letaknya berada di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Nah, umumnya dapat ditemui pada pangkal batang, pangkal cabang, pangkal ranting, dan pangkal daun. Kemudian meristem lateral. Nah, meristem lateral ini letaknya bersebelahan dengan organ-organ pada tumbuhan. Jaringan ini memiliki sel yang aktif membelah ya, untuk tumbuh ke samping. Nah, pertumbuhan sel-sel tersebut tadi misalnya pada kambium. Selanjutnya jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini adalah jaringan yang terbentuk dari pendewasaan jaringan meristem ya. Jadi kalau jaringan dewasa itu sudah terdiferensiasi dan terspesialisasi. Apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi ya? Diferensiasi itu sudah terbentuk fungsi yang berbeda-beda dan struktur yang berbeda-beda. Nah, ada 4 jaringan utama untuk jaringan dewasa ini. Yang pertama adalah jaringan pelindung atau epidermis. Sesuai dengan namanya, epi itu di permukaan atau di atas, dermis itu kulit. Jadi, nah,
Jaringan epidermis ini terletak di seluruh permukaan luar tubuh tumbuhan, ya, yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Sel-sel epidermis mengalami beberapa modifikasi. Ada modifikasinya, ada turunannya. Di antaranya adalah stomata atau mulut daun, trikoma atau rambut-rambut, nanti ada gambar-gambarnya ya untuk lebih jelas. Kemudian lentisel untuk mulut batang. Nah, lentisel ini adanya di tumbuhan di batang tumbuhan yang masih muda. Kemudian bulu-bulu akar, nah itu merupakan modifikasi dari jaringan epidermis. Dan spina atau duri. Nah, dua, jaringan pengangkut atau vaskular. Nah, jaringan pengangkut ini berfungsi untuk transportasi. Nah, kalau pada tumbuhan ini melibatkan dua jaringan pengangkut, ya. Yang pertama xilem dan floem, yang kedua floem. Nah, xilem dan floem ini berfungsi untuk transportasi tadi, ya, untuk mengedarkan makanan, untuk mengangkut air. Ada fungsi yang berbeda untuk xilem dan floem. Untuk xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian untuk floem itu untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, selanjutnya jaringan dasar atau parenkim. Nah, jaringan dasar ini berasal dari jaringan meristem dasar, berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Jaringan parenkim ini berdiferensiasi menjadi beberapa macam jaringan, diantaranya parenkim untuk menyimpan cadangan makanan, kemudian jaringan palisade atau jaringan tiang, dan jaringan spons atau bunga karang. Yang keempat, jaringan penguat atau penyokong. Nah, sesuai dengan namanya, itu fungsinya untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim ini berfungsi untuk sebagai penguat pada tumbuhan yang masih muda. Kemudian, sedangkan sklerenkim ini jaringan penguat yang bersifat permanen. Nah, kita lihat gambar-gambarnya supaya lebih jelas untuk penjelasan dari 4 jaringan utama ini. Yang pertama, jaringan pelindung tadi, modifikasinya itu stomata, mulut daun. Nah, ini adalah jaringan epidermis dan stomata pada tumbuhan rhodiocolor. Nah, ini rhodiocolor ya, kalian pasti tahu ini tumbuhan ini banyak tumbuh di pekarangan rumah kita atau jadi tanaman hias di pekarangan rumah kita. Nah, ini adalah rhodiocolor. Nah, rhodiocolor ini biasa disebut juga tumbuhan Adam Hawa. Ini punya dua warna ya, atas bawah, atas hijau bawah ungu. Nah, yang bisa kita lihat untuk melihat stomata itu berada di bawah daun. Bawah daunnya disayat tipis sekali ya, untuk kita lihat di mikroskop. Nah, setelah kita lihat di mikroskop, ini akan terlihat gambar seperti ini dengan perbesaran tertentu pastinya ya. Nah, di sini akan terlihat stomata ya, atau mulut daun. Nah, stomata atau mulut daun ini adalah modifikasi dari apa tadi ya? Dari jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Kemudian yang kedua, sisik pada durian. Nah, kalau diperbesar seperti ini ya, sisik pada durian ini juga merupakan modifikasi dari epidermis. Selanjutnya ada trikoma ya. Nah, rambut-rambut ya seperti ini ya. Nah, ini trikoma. Kalau pada tumbuhan ini rambut-rambut ini juga merupakan modifikasi dari epidermis. Selanjutnya duri, ya, duri juga merupakan modifikasi dari epidermis. Selanjutnya yang kedua tadi jaringan dasar, ya, fotosintesis. Nah, parenkim ini tadi bisa sebagai cadangan makanan ya pada buah dan umbi. Nah, kalau pada gambar ini adalah jaringan parenkim pada umbi kentang. Nah, tadi ada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim sendiri itu menyokong bagian tumbuhan yang masih muda pada sudut-sudut dinding selnya saja. Kemudian jaringan sklerenkim berfungsi menyokong tumbuhan yang sudah tua dan penebalannya lebih merata dan lebih tebal. Nah, pada sklerenkim ini berdasarkan bentuknya itu ada dua, ada jaringan serat atau fiber, contohnya pada sabut kelapa. Kemudian yang kedua sklereid, ya, sklereid ini berbentuk pendek dan tidak beraturan, contohnya pada batok kelapa. Jaringan kolenkim pada batang bunga matahari atau Helianthus annus, ya. Di sini dinding selnya mengalami penebalan. Kemudian yang kedua jaringan sklereid pada buah pir tadi ya. Selanjutnya yang keempat jaringan pengangkut atau vaskuler. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan yaitu ada dua macam ya jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem.
Xilem berfungsi mengangkut air dan zat terlarut dari akar ke daun. Kalau dilihat ini lebih jelasnya lagi seperti ini. Nah, di sini ada sel pembuluh xilem ya, kemudian ada sel pembuluh tapis pada floem, dan ini untuk xilem dan ini untuk floem. Nah, gambaran lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di sini. Selanjutnya kita lanjut ke struktur dan fungsi akar. Struktur tumbuhan yang paling penting adalah akar. Ya, tadi biasanya akar berada di bagian bawah tanaman. Nah, jenis-jenis akar dibagi menjadi dua. Seperti yang kalian sudah tahu, kalian ketahui di sekolah dasar, itu ada dua macam akar. Yang pertama yaitu akar tunggang, dan yang kedua akar serabut. Selanjutnya, jaringan pada akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stelenya di sini ya, lebih jelasnya. Jadi ada epidermis, silinder pusat, korteks ya. Kemudian ada rambut akar ya. Kemudian tadi ada meristem apikal, kemudian ada tudung akar. Nah, ini gambaran lebih jelas dari struktur penampang membujur dari akar. Selanjutnya, penampang melintang dari akar. Nah, ada perbedaan antara akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Ya, tadi untuk akar tumbuhan dikotil itu terlihat penampangnya seperti ini ya. Untuk yang A ini yang dikotil. Jadi terlihat di sini ada xilem, ada floem, silinder pusat ya. Kemudian ada korteks, ada epidermis. Cuman mungkin di sini gambarnya lebih tertata rapi. Kemudian ada bagian tertentu sel epidermis mengalami modifikasi tadi menjadi rambut akar yang berfungsi memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Jadi tadi untuk rambut akar ini merupakan modifikasi dari jaringan epidermis yang sudah dijelaskan tadi ya. Selanjutnya, korteks tersusun atas jaringan parenkim yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, tadi terlihat ada korteks ya, di sini ada korteks. Nah, korteks di sini juga bisa berfungsi sebagai cadangan makanan. Selanjutnya, endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Pada endodermis terdapat pita kaspari yang berfungsi mengatur jalannya mineral yang diserap akar agar menuju ke silinder pusat. Nah, ini adalah struktur dari akar ya. Selanjutnya, silinder pusat tersusun atas jaringan. Selanjutnya, setelah struktur dan fungsi akar juga selanjutnya ada struktur dan fungsi jaringan batang ya. Nah, batang sendiri itu merupakan bagian utama juga dari struktur tumbuhan. Jadi tiga bagian utama ya pada tumbuhan: batang, akar, daun. Nah, batang itu berfungsi untuk menopang bagian tanaman lainnya seperti daun, buah, pucuk, bunga ya. Umumnya batang pada tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya. Nah, ini struktur dan fungsi jaringan pada batang. Ini untuk gambar A ini adalah batang dikotil ya. Batang dikotil ini terlihat lebih tersusun ya, tertata dibandingkan dengan batang monokotil yang menyebar seperti ini. Nah, bisa dilihat ini berkas pengangkutnya tersusun rapi untuk dikotil, dan ini menyebar untuk berkas pengangkut pada batang monokotil. Selanjutnya ada xilem, ada cambium, ada floem ya. Jadi cambium itu adalah jaringan yang terdapat di antara floem dan xilem. Kemudian jaringan parenkium empulur. Nah, ini batang monokotil tadi sudah dijelaskan, dan dikotil itu terdapat beberapa perbedaan, diantaranya pada jaringan pengangkutnya. Pada batang dikotil jaringan pengangkut tersusun dalam lingkaran ya, sedangkan pada monokotil tersebar, susun membentuk sebuah lingkaran. Kalau ini tersebar. Nah, ini perbedaan antara struktur pada batang dan pada batang dikotil dan monokotil. Nah, ini perbedaan lainnya untuk monokotil dan dikotil. Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Di sini terlihat ya bagian-bagian pada daun, ada tangkai daun atau petiole, kemudian ada lamina atau helai daun, ada tulang daun ya, tulang-tulang daun, ada urat daun. Daun terletak di bagian atas tumbuhan dan melekat pada batang. Daun merupakan modifikasi dari batang. Daun merupakan bagian tubuh tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil.
Kegiatan fotosintesis paling banyak berlangsung di daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan tempat terjadinya transpirasi atau proses menguapnya air pada daun. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai organ pernafasan atau respirasi pada tumbuhan tertentu. Daun juga bisa berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif, misalnya pada tanaman cocor bebek. Nah, ini struktur dan fungsi jaringan pada daun. Gambarannya seperti ini ya. Ada epidermis atas, kemudian ada berkas pengangkut, xilem dan floem, kemudian ada jaringan bunga karang atau spons, ada jaringan tiang. Nah, jaringan tiang dan jaringan bunga karang ini disebut dengan jaringan mesofil daun. Jaringan mesofil daun. Kemudian epidermis bawah. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa di epidermis bawah itu terdapat stomata atau mulut daun. Nah, ini mulut daun. Kemudian ada sel penjaga mulut daun. Salah satu jaringan penyusun daun tumbuhan yakni terdapatnya stomata pada jaringan epidermis ya. Pada tumbuhan umumnya stomata akan membuka saat siang hari dan menutup pada saat malam hari. Selanjutnya struktur dan fungsi bunga. Nah, struktur tumbuhan yang terakhir adalah bunga. Bunga berperan sebagai organ reproduksi pada tanaman. Bagian-bagian pada bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benak sari atau organ reproduksi jantan, dan putik sebagai organ reproduksi wanitanya pada tumbuhan. Setelah putik menerima serbuk sari, nantinya akan tumbuh buah dari bakal biji. Nah, ini struktur dari bunga ya. Mulai dari kepala putik, mahkota, kepala sari, tangkai sari. Nah, ini merupakan bagian dari benang sari. Nah, di benang sari itu ada kepala sari, tangkai sari. Kemudian dasar bunga, ada tangkai, kemudian ada kelopak, kemudian ada benang sari, ada bakal biji dasar ya. Kemudian tangkai putik. Nah, ini bagian-bagian struktur dari bunga. Apakah struktur bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil sama? Nah, untuk tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunganya, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Nah, tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkotanya itu, dan benang sari yang berkelipatan 3. Nah, pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Selanjutnya, struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, buah ini secara umum berkembang dari bagian alat kelamin betina atau putik yang biasa disebut sebagai bakal biji. Struktur buah yang lengkap terdiri dari biji, daging buah, dan kulit buah. Nah, ini struktur buah yang lengkap ya. Ada biji, ada daging buah, ada kulit buah. Nah, buah inilah yang membungkus dan melindungi biji. Berdasarkan jenisnya, buah dibedakan ada 2 macam. Ada buah sejati, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah. Contohnya avokado, pepaya, dan semangka. Kemudian buah semu, yaitu jenis buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga. Contohnya Anacardium occidental. Selanjutnya biji, ya. Nah, biji juga termasuk bagian dari tumbuhan yang terbentuk dari hasil tumbuhan atau fertilisasi. Nah, di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat suatu embrio yang merupakan calon individu baru. Nah, fungsi bakal biji di sini adalah sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari yang berisi sel sperma melalui proses penyerbukan. Baik, penjelasan dari Ibu cukup sampai di situ saja. Nah, untuk tugas pertemuan kali ini hanya catatan struktur dan fungsi tumbuhan yang sudah dijelaskan di atas. Ya, seperti biasa, kalau sudah selesai silakan foto kemudian kumpulkan. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.